Salah satu dosa yang paling viral di kalangan wanita. Ya Bu, adalah berghibah. Tuh, yang omongannya paling kencang gitu saudara. Jadi berghibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaghtab ba'dukum ba'dhan. Janganlah kamu saling berghibah satu dengan lainnya. Nah, kalau dibilang jangan ghibah, ibu-ibu itu cenderung meremehkan. Loh, mohon maaf Bu ya, contoh aja. Bukti kalau ghibah itu dosa besar yang diremehkan. Ada orang berzina, digerebek warga, Pak Lurah, Pak RT. Kira-kira ketakutan nggak dia Bu? Ketakutan. Ada orang pakai narkoba, digerebek sama polisi. Kira-kira ketakutan nggak Bu? Takut. Ibu-ibu bergosip di depan rumah, ada Pak RT, Pak Lurah, Pak Camat, polisi, tentara 1 batalion. Takut nggak Bu? Enggak. Malah tentaranya diajak gosip, sini apa kamu? Ini ada kabar terbaru. Jelas Bu ya? Makanya Allah bilang wala yaghtab ba'dukum ba'd. Kamu jangan saling berghibah. Kurang mantap Bu. Maka dihajar sama Allah dengan sebuah analogi yang Masya Allah. Ayuhibbu akhadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Tidakkah engkau merasa jijik jika engkau memakan daging saudaramu mayitan dalam kondisi bangkai? Fakarihtumu. Tidakkah itu membuat kamu merasa risih dengannya? Jadi Allah mengumpamakan gitu bahwa orang yang berghibah itu dosanya sama kayak orang yang kanibal. Ibu lihat artis-artis itu Masya Allah, makanannya lezat-lezat, bodinya kurus-kurus, tapi ibu-ibu makannya tahu tempe, badannya gemuk-gemuk, karena dagingnya artis bawa makan. Nah, ternyata ghibah itu sama dengan memakan bangkai saudaranya. Jadi ibu-ibu hati-hati Bu ya. Dalam bab ghibah ini sering diremehkan manusia. Tapi ketika Allah kasih analogi bahwa ghibah itu sama dengan memakan daging manusia, Allah ajak merenung kita. Fakarihtumu. Tidakkah itu merasa jijik untukmu? Al-Hujurat ayat 12 harusnya menjadi renungan buat kita. Dan clear bagaimana haramnya ghibah, dan ghibah termasuk bagian dari dosa-dosa besar. Jadi selevel dengan berzina, berjudi, mencuri, narkoba, maling, korupsi. Tapi kita anggap biasa-biasa aja. Nah ya, kayaknya hati-hati ibu-ibu. Apa sih definisi ghibah biar kita nggak salah paham? Alhamdulillah Nabi langsung mendefinisikan ghibah dalam hadis. Diriwayatkan dari hadis riwayat Abi Hurairah. Hadis ini sahih Bukhari Muslim. Rasulullah bersabda, "Atadruna manil ghibah?" Kamu tahu enggak apa itu ghibah? Qalu, para sahabat berkata, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Qala, Nabi bersabda, ghibah itu dzikru akhaka bima yakrah, menyebutkan keburukan saudaramu yang kalau dia mendengarkannya maka dia akan merasa risih dan merasa marah. Ternyata definisinya begitu Bu. Menyebutkan keburukan saudaramu. Berarti kalau yang disebutkan kebaikan itu bukan ghibah. Bapak fulan itu orangnya baik ya, Bapak fulan itu orangnya solih ya, Bapak fulan itu orangnya rajin bersedekah ya, itu bukan ghibah. Yang disebutkan keburukan. Apa orang itu ya? Orang solih kok istrinya nggak berjilbab. Ghibah itu Bu. Apa Ustadz Agus itu? Orang Ustadz kok serakah. Coba kalau Ustadz itu ya pinter-pinter aja. Ini udah pinter, ganteng, manis, unyu-unyu, gemesin. Ibu kalau mau muntah-muntahin aja Bu. Nggak usah ditahan-tahan gitu. Jadi ibu-ibu nggak dia ngomong jibe gitu. Tendang memang baru tangis. Untung perempuan, kalau laki itu sliding.
yang berbahagia, itu mohon maaf Bu, ibu nyebutin keburukannya orang, yang kalau orang itu dengar, berarti orangnya dengar nggak Bu? Enggak. Maka kalau dia mendengar bukan ghibah, namanya istihza. Namanya istihza. Apa istihza Pak Ustadz? Menghina. Kira-kira Bu, lebih mengerikan mana dosanya? Menghina. Jadi orangnya ada gini, dasar goblok kamu, pelacur kamu. Ini depan begini, sama orangnya tidak ada, saya bilang, emang ya dia tuh goblok, dia tuh pelacur. Menurut ibu, kira-kira lebih menyakitkan yang mana? Langsung menghina atau berghibah? Lebih menyakitkan berghibah. Kok bisa tak? Terserah saya dok, saya ustadznya kok. Ya, mulut-mulut gua. Maka ibu Bu, saya kasih tahu Bu ya. Kenapa ghibah dosanya lebih besar daripada menghina orang Pak Ustadz? Saya kasih tahu. Ketika Ustadz bilang begini, dasar goblok kamu, pelacur kamu, dia bisa membela dirinya. Tar dulu tar. Ustadz bilang saya pelacur. Di mana Ustadz melihat saya menjual tubuh saya? Jadi orang lain bisa terkonfirmasi. Kalau Ustadz bohong. Tapi kalau ghibah Bu, Ustadz ngejelekin ibu nggak bisa konfirmasi. Beritanya bias di mana-mana menyebar. Jadi ghibah itu lebih menjijikkan dibandingkan dengan istihza. Karena orang yang diistihza, mohon maaf Bu ya, dia tahu dia dihina, dia tahu waspada, oh berarti Ustadz nih mulutnya nggak bagus nih, aku dibilanginnya pelacur. Ibu bisa waspada dengan Ustadz. Tapi kalau dengan yang berghibah, ibu apa kabar? Sehat Pak Ustadz. Ibu pergi. Ayo, menurut ibu lebih menyakitkan mana? Ghibah apa istihza? Ya kan? Jadi lebih menyakitkan ghibah ibu. Hanya ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, apa ra'aita in kana fi akhi ma aqul? Apa pendapatmu Nabi kalau yang kuucapkan ini adalah benar? Nah ini suka ibu alasan begitu kan. Ibu gak boleh kegibah Bu, dosa. Ustadz, ini bukan gibah, ini tuh kenyataan. Oh kok tampak memang mulutmu banget. Justru karena kenyataan itu namanya gibah. Kalau gak kenyataan itu namanya fitnah. Jadi ngomongin orang, mau bener mau salah itu tetap dosa Bu. Lah terus gimana Tat kalau saya ngelihat ada orang yang nggak benar? Satu, hak ibu cuma satu, nasehatin dia. Nasehatin dia baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh, secara langsung Ustadz gurunya, ibu muridnya, ibu punya kesalahan, langsung saya bilang, Bu maaf Bu, jilbab ibu tuh tipis loh, rambutnya kelihatan, nggak boleh begitu loh. Itu langsung bisa. Tapi kalau misalnya ibu nasihatin orang yang lebih tinggi dari ibu, misalnya ustadzah ibu yang keliru, jilbabnya agak tipis, ibu nasihatin langsung nggak berani. Tapi ibu kenal dengan suaminya ustadzah itu, ibu ngobrol dengan suaminya, Ustadz mohon izin, kemarin ibu ustadzah ngisi pengajian, jilbabnya tipis, saya lihat rambutnya Ustadz, mohon dinasihati istrinya. Itu boleh begitu, itu hak ibu. Menasihati muslim adalah hak, bahkan kewajiban. Tapi ngomongin keburukan orang Islam bukan hak ibu. Apa manfaatnya ibu ngegibah? Kecuali kalau gibahnya ada manfaatnya Bu. Nanti ada pelajarannya, gibah-gibah yang diperbolehkan. Pasti nungguin, kapan Pak Ustadz? Aku mau dong begitu ya. Nanti kita pelajari.